Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arina Sari Dewi dari Sistem Informasi 61 STIMIK Akbar Makassar. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan seputar mata kuliah pengolahan citra digital yang dimana tugas tersebut adalah tugas mid semester. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan seputar grafika komputer atau komputer grafik. Nah, seperti yang kita ketahui, grafika komputer adalah bagian dari ilmu komputer yang berkaitan dengan membuat dan memanipulasi gambar atau memvisualisasikan suatu gambar. Nah, yang pertama itu adalah menghasilkan citra data. Citra data kemudian dideskriptif. Nah, kemudian diolah menjadi grafika komputer, kemudian diolah menghasilkan citra baru, menghasilkan citra atau memvisualisasikan suatu citra. Nah, seperti pada gambar di bawah ini, yaitu gambar tersebut masih berupa gambar yang tidak jelas, dan setelah diolah menjadi citra itu akan gambarnya terlihat lebih jelas atau visualisasi gambarnya itu semakin jelas. Nah, yang kedua itu pengolahan citra. Nah, pengolahan citra itu atau image processing diolah menjadi perbaikan citra. Nah, perbaikan citra ini menjadi citra dan citra tersebut diolah menjadi pengolahan citra dan menghasilkan suatu citra yang baru atau diproses menjadi citra yang baru seperti pada gambar tersebut. Yang ketiga adalah pengenalan pola atau conversion. Nah, yaitu mengenali suatu objek. Nah, suatu objek tersebut menjadi suatu citra dan citra tersebut mengenali pola dan kemudian deskriptif. Seperti pada gambar di bawah ini, yaitu dia objeknya sudah dikenali. Nah, apabila telah melakukan pengenalan objek, kita akan melakukan pengenalan pola seperti pola wajah, gestur tubuh, itu termasuk pengenalan pola. Kemudian deskriptif objek, yaitu gambar objek tersebut berarti sudah jelas. Nah, pengenalan pola ini berisi seperti data numerik atau simbol secara otomatis oleh mesin dalam hasil komputer. Nah, sementara pengenalan citra ini adalah teknik untuk menginformasikan citra menjadi citra lain dan kemudian dihasilkan kembali menjadi citra. Nah, yang kedua adalah definisi dari citra, gambar, dan image. Nah, citra itu adalah istilah untuk gambar sebagai salah satu komponen multimedia memegang peranan yang sangat penting sebagai bentuk informasi visual. Nah, citra mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh data teks atau data-data yang lainnya, yaitu citra kaya akan informasi. Maksudnya itu sebuah gambar dapat memberikan informasi yang lebih banyak dihasilkan daripada disajikan dalam bentuk kata-kata atau tekstual. Nah, sementara image itu sama seperti gambar. Nah, citra yang terliti itu merupakan cahaya dan yang difleksibelkan dari sebuah objek. Nah, sumber cahaya itu menerangi objek. Objek memantulkan kembali cahaya sebagian dan berkar cahaya tersebut dipantulkan dan ditangkap oleh alat optik seperti mata manusia, kamera, scanner, sensor, satelit, dan lain sebagainya. Nah, kategori citra terbagi atas dua, yaitu citra kontinu. Nah, citra kontinu itu adalah citra yang dihasilkan dari sistem optik yang menerima sinyal analog. Contohnya itu seperti mata manusia, kamera analog. Sementara citra diskrit atau digital, yaitu dihasilkan melalui proses digitalisasi terhadap citra kontinu.
Nah, representasi citra dari fungsi kontinu itu menjadi nilai-nilai diskrit, sebut sebagai digitalisasi citra. Seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini adalah citra kontinu atau gambar yang ditangkap oleh manusia, kemudian diolah menjadi citra digital atau yang ditangkap atau setelah diolah di dalam komputer akan menghasilkan gambar seperti ini. Nah, representasi citra digital. Nah, di mana kegiatan ini merupakan proses pengambilan kembali suatu citra yang telah melalui tahap digitalisasi. Nah, proses pengubahan bentuk citra analog ke dalam format digital agar mampu dilakukan pada proses manipulasi dan dalam komputer. Nah, dengan cara memecahkan gambar. Nah, seperti ini gambarnya telah dipecah-pecah dalam bentuk titik, warna, ditandai dengan angka yang menunjukkan tingkat kecerahan warna tersebut. Kemudian dipetakan menggunakan sistem koordinat. Nah, seperti ini kolomnya itu atau kolomnya itu menjadi banyak atau pikselnya itu banyak, kemudian ada yang ukuran sedang dan ukuran yang besar, kemudian dipecah-pecahkan dan dipetakan menggunakan sistem koordinat yaitu angka-angka. Selanjutnya representasi citra digital. Nah, ini adalah citra digital. Nah, pada zaman dahulu itu mungkin suatu komputer itu menghasilkan seperti game. Nah, game ini bentuk visualisasinya sangat tidak jelas atau pikselnya itu rendah, maka seperti lebarnya itu hanya 12 piksel dan tingginya hanya 16 piksel. Nah, seiring berkembangnya zaman itu akan semakin meningkat atau meningkatkan kualitas pikselnya, seperti lebarnya menjadi 50 piksel dan tingginya menjadi 67 piksel. Nah, seperti gambar di bawah ini, gambar kartun atau game di bawah ini mengalami peningkatan yang sangat pesat sesuai perkembangan zaman, di mana pikselnya itu pada zaman dulu masih kurang jelas atau kurang bagus. Nah, seiring perkembangnya zaman, pikselnya semakin ditingkatkan dan hasilnya akan semakin bagus dan semakin nyata. Nah, definisi citra digital. Nah, digitalisasi itu merupakan proses untuk mengkonversi objek yang didapat oleh sensor. Nah, seperti ini scan elemen menjadi elemen digital. Nah, sistem ini bertugas memotong-motong citra menjadi kolom atau baris dan menentukan besar intensitas pada titik M dan menghasilkan output digitex atau image. Nah, tahap digitalisasi citra itu yang ada dua. Yang pertama adalah digitalisasi spasial atau sampling, atau simbolnya X atau Y, merupakan suatu proses mendigitasi koordinat objek. Nah, digitasi spasial ini adalah transformasi citra kontinu menjadi citra digital dengan cara membagi citra analog atau kontinu menjadi M, atau di sini X atau Y, baris sehingga menjadi citra diskrit. Nah, persilangan antara dua baris kolom tersebut tentu disebut piksel. Nah, yang kedua adalah digitalisasi intensitas atau kuantitas FY. Nah, merupakan suatu proses memberi nilai pada sebuah piksel. Nah, digitalisasi kuantitas ini adalah transformasi intensitas analog yang bersifat kontinu ke arah intensitas diskrit. Nah, warna diperoleh dari besar kecilnya intensitas cahaya yang ditangkap sensor. Nah, warna pada citra tersebut ditentukan pada intensitas pada piksel-piksel penyusunan citra. Nah, selanjutnya yaitu pengolahan citra digital versus digitalisasi citra adalah dua hal yang berbeda. Nah, yang pertama itu citra asli. Nah, pengolahan citra adalah pemrosesan citra. Nah, khususnya menggunakan komputer. Nah, menjadi citra yang kualitasnya lebih baik. Nah, maksudnya tuh citra aslinya itu yang ditangkap oleh komputer diolah menjadi pengolahan citra dan menghasilkan citra hasil atau citra yang kualitasnya lebih bagus.
Nah, citra itu bertujuan memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasi oleh manusia atau mesin dalam hal komputer. Nah, teknik-teknik pengolahan citra mentransformasikan citra ke citra yang lain, yang maksudnya citra yang hasilnya lebih bagus. Jadi masukannya adalah citra dan keluarannya juga citra. Seperti ini citra hasil, masukannya dan keluarannya juga citra asli dan keluarannya citra hasil. Sementara digitalisasi citra. Nah, citra analog adalah sebuah gambar yang didapat kemudian dikonversi menjadi sistem analog atau digital analog, kemudian diolah menjadi komputer. Kemudian diolah di komputer. Nah, digitalisasi versus pengolahan. Nah, yang pertama itu citra kontinu, yaitu gambarnya itu masih jelas dalam pixel, kemudian diolah menjadi citra digital yang menghasilkan angka-angka seperti pada warna abu-abu itu 240 dan abu-abu itu 230 dan macam-macam angka, sementara putih itu 160 atau 190 dan hitam 255 atau 245. Kemudian diolah kemudian hasil pengolahan citranya itu menjadi abu-abunya itu 150, putihnya 150 dan hitamnya 150. Hasilnya itu sama 150. Nah, di sini ada kapasitas penyimpanan citra seperti pada sebuah tabel skala keabu-abuan, yaitu 2/1 atau 2 nilai, terus rentan nilai keabu-abuan itu 0 dan 1, pixelnya itu 1 bit. Nah, di sini terdapat grafik warna pada citra. Yang pertama itu white itu diberi angka 0, gray itu 128 dan blacknya itu 255. Nah, seperti itu. Dan penyimpanan ini adalah rumus penyimpanan citra, yaitu penyimpanan citra sama dengan resolusi XM atau B sama dengan M kali N kali M. Nah, contohnya itu untuk penyimpanan citra yang berukuran 512 kali 512 pixel dengan 256 derajat keabuan membutuhkan memori sebesar 512 dikali 512 kali 8 bit, hasilnya 2.048.000 bit. Nah, selanjutnya adalah skala warna keabuan. Dari gambar berdasarkan jumlah warna atau dipnya itu. Nah, seperti yang kita ketahui, semakin tinggi pixel suatu citra atau gambar, itu hasilnya akan semakin bagus. Nah, di sini seiring berkembangnya zaman, gambarnya semakin jelas, maka menghasilkan juga gambar yang semakin jelas. Nah, apabila pixelnya semakin menurun, kapasitasnya semakin kecil atau kualitas gambarnya itu semakin tidak jelas. Selanjutnya adalah operasi-operasi dasar. Nah, operasi-operasi yang dilakukan pada pengolahan citra dapat dikelompokkan ke dalam 4 aras level atau komputasi, yaitu level titik, level lokal, level global, level objek. Nah, pada level titik ini operasi aras titik hanya dilakukan pada pixel atau tunggal. Nah, ini pixelnya tunggal berwarna hitam. Di dalam citra operasi titik dikenal juga dengan nama operasi pointwise. Operasi ini terdiri dari pengaksesan pixel pada lokasi yang diberikan, memodifikasi dengan operasi-operasi langer atau linear dan non-linear, dan menempatkan nilai pixel baru. Nah, seperti ini pixel tunggalnya itu diberikan 0 titik f, x, y. Nah, operasi lanjarnya adalah operasi yang dapat dinyatakan secara matematis. Operasi itu dapat dinyatakan sebagai berikut. FB, X, Y sama dengan 0 titik, FA, X, Y. Nah, dengan FA adalah pixel citra sebelum diolah dan FB adalah pixel citra sesudah diolah dan
0 titik, O titik adalah operasi yang dilakukan. Nah, seperti ini operasi yang telah dilakukan. Nah, kemudian level titik. Level titik itu dibagi menjadi 3, diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama berdasarkan intensitas. Nah, nilai intensitas itu U, suatu pixel diubah dengan transformasi H misalnya. Nah, menjadi intensitas baru atau V. Sementara secara geometri itu posisi pixel diubah ke posisi yang baru, lain dari posisi sebelumnya. Nah, sedangkan intensitasnya tidak berubah. Contohnya operasi titik berdasarkan geometri, misalnya pemutaran atau rotasi, pergeseran, translasi, dan penskalaan atau dilatasi. Nah, sementara yang ketiga atau gabungan keduanya. Maksudnya itu gabungan intensitas dengan geometri. Nah, operasi ini tidak hanya mengubah nilai intensitas atau pixel, tapi juga mengubah posisinya, seperti rotasi tersebut. Nah, level lokal. Operasi pada level lokal menghasilkan citra keluaran yang intensitas suatu pixel tergantung pada intensitas pixel-pixel tetangga. Nah, seperti ini ada pixel yang diberi warna orange yang dinamakan titik olah, sementara pixel tetangganya itu seperti ini, keabu-abuan, titik tetangga yang dilibatkan. Nah, operasi pada aras lokal menghasilkan citra keluaran yang intensitas suatu pixelnya tergantung pada pixel tetangganya, yang artinya yang warna orange ini tergantung pada pixel keabu-abuan. Selanjutnya adalah level global. Operasi pada aras global menghasilkan citra keluaran yang intensitas suatu pixel tergantung pada intensitas keseluruhan pixel. Nah, artinya satu pixel ini titik yang diolah, yaitu pixel yang diberi warna orange. Kemudian titik lain yang dilibatkan itu berwarna abu-abu. Artinya operasi pada aras global ini menghasilkan citra keluaran yang intensitasnya atau suatu pixelnya itu tergantung pada intensitas keseluruhan pixel. Artinya pixel orange ini intensitasnya tergantung pada pixel keabu-abuan ini. Level objek. Nah, level objek ini adalah operasi hanya dilakukan pada objek tertentu di dalam citra. Tujuannya operasi ini untuk mengenali objek tersebut, misalnya dengan menghitung rata-rata intensitas, ukuran, bentuk, dan karakter lain dari objek. Nah, contoh penerapan level objek ini seperti deteksi fitur atau objek biner computer version. Nah, di sini saya akan memberikan atau mengimplementasikan contoh pengolahan citra. Nah, di sini ada 4, tapi saya akan mengimplementasikannya hanya 1, yaitu graphical conversion. Nah, graphical conversion ini adalah skala abu-abu diwakili oleh pencahayaan menggunakan 8 bit. Artinya graphical conversion ini mengubah gambar aslinya yang dimana terdapat banyak sekali warna, dan kita akan mengkonversinya menjadi gambar keabu-abuan. Nah, formula yang digunakan itu red bintang 0,99, green bintang 0,587, blue 0,114. Nah, ini adalah coding dari graphical conversion. Nah, ini intent height for INT itu hanya lebar atau tingginya. Nah, sementara ini merupakan formula yang tadi, integer R, integer G, integer B, dan hasil tersebut dari ketiga ini ditambah menjadi R tambah G tambah B. Nah, sistem output-nya itu AVG. AVG itu nilai pixel, sementara yang tadi itu IMget RVT itu nilai warnanya. Nah, sementara file outputnya itu kita simpan di mana, seperti di data apa, dan kemudian lisensinya lisensi apa, seperti itu. Dan sekarang kita akan mengimplementasikannya.
Di sini cukup kita buka aplikasi NetBeans. Nah, teman-teman, maaf ya, di sini saya sudah melakukan running karena laptop saya terlalu lambat. Nah, seperti ini. Nah, ini codingnya tadi tinggal kita copy paste. Tinggal copy ke paste. Nah, ini file inputnya itu new file, gunung, dan maksudnya itu kita menyimpan di mana. Yang pertama-tama kita download dulu gambar gunung tersebut, terus kita simpan ke data Kemudian gunung tersebut, gambar gunung tersebut lisensinya apa. Nah, ini merupakan lokasi gambar. Sementara IMG-nya itu IMG image IO read out input itu adalah membaca gambar tersebut. Nah, INT width-nya itu mengambil nilai lebar gambar. Ini hanya nilai lebar dan tinggi suatu gambar. Nah, sementara color C, new color itu mengambil nilai pixel. Nah, ini adalah formula yang saya katakan tadi, seperti INTR itu mengambil nilai merah, ini hijau dan biru. Nah, INT AFG tersebut, nilai pixel tersebut ditambahkan, merah, biru, dan hijau itu ditambahkan nilai pixelnya. Nah, kemudian sistem outputnya itu AVG mencetak nilai warna. Nah, sementara hasil outputnya itu lokasi citra barunya yang telah dikonversi tadi itu kita taruh di lokasi mana dan kita beri nama apa, dan itu di lokasi E dan diberi nama graphical conversion dalam lisensi JPG. Nah, ini image IO-nya itu membuat citra barunya. Nah, itu kita langsung saja melakukan running. Nah, setelah kita melakukan run pada hasil runnya itu hanya berupa angka-angka seperti ini. Hasil runningnya hanya berupa angka. Nah, setelah run dan menghasilkan angka-angka seperti ini dan tidak terjadi masalah atau error, nah kita langsung lihat di lokasi citra mana tadi kita buat menyimpan gambar tersebut. Nah, di lokasi E. Nah, ini adalah gambar sebelum melakukan graphical conversion. Nah, hasilnya setelah kita melakukan graphical conversion itu seperti ini. Nah, dari warna gunung yang memiliki banyak warna, itu dikonversikan menjadi warna abu-abu. Nah, mungkin seperti itu teman-teman pemaparan materi seputar pengolahan citra digital. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata, ketidaktepatan, atau ketidakjelasan selama saya menjelaskan. Nah, saya akhiri dengan ucapan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.